Baik Ananda, kita lanjut lagi materi kita. Tadi sudah menghitung cara menghitung tanggal jatuh tempo. Sekarang kita lanjutkan, yaitu menghitung bunga Wesel. Nah, untuk menghitung bunga Wesel di sini yang harus kita perhatikan adalah rumusnya terlebih dahulu. Jadi, ketika kita mengeluarkan Wesel, karena Wesel ini ada Wesel tagih, artinya ada uang kita yang berada pada orang lain, maka tentu kita tidak mau rugi. Kita akan membebankan bunga selama uang atau kewajiban orang tersebut belum dilunasinya. Nah, berikut adalah cara menghitung bunga. Rumusnya adalah nilai nominal atau nilai yang tertera pada Wesel itu kita kalikan dengan tingkat bunga yang sudah kita sepakati. Biasanya tingkat bunga ini yang mensepakatinya adalah di level perusahaan. Kemudian nilai nominal dikali tingkat bunga dikali dengan jangka waktu Wesel. Jadi kalau Weselnya jatuh temponya 90, berarti jangka waktunya adalah 90. Kemudian jangka waktu Wesel setelah dibagi dengan jumlah hari dalam setahun. Biasanya kalau untuk jumlah hari dalam setahun itu langsung saja diambil 360. Jadi nggak dihitung ulang pula tahun 2019 berapa hari dalam setahun, 2020 berapa hari, karena pasti akan berbeda kalau dihitung ulang. Jadi disamakan saja, tahunnya adalah sebanyak satu tahun itu 360 hari. Oke? Jadi diingat rumusnya nilai nominal dikali tingkat suku bunga Wesel, kemudian dikali jangka waktu Wesel setelah dibagi dengan jumlah hari dalam setahun. Sekarang kita lihat ilustrasinya. Di sini diberikan contoh, ada kita mengeluarkan Wesel dengan nilai nominal 2000, bunganya 12%. Jangka waktunya adalah 3 bulan. Jumlah bunga yang harus dibayar pada saat jatuh tempo adalah, kita lihat tadi rumusnya, nilai nominal dikali dengan persentase bunga. Nilai nominalnya 2000 dikali dengan 12%. Kemudian jangka waktu Wesel 3 bulan, berarti 90 hari. 90 per 360, maka didapat nilainya adalah dalam bentuk dolar, sini satuannya 60 dolar. Selanjutnya kita lanjutkan, karena ini materinya kecil sedikit, jadi bisa nanti gampang untuk backup videonya. Maka kita lanjutkan dulu ke slide berikutnya. Setelah kita menghitung bunga, selanjutnya kita menghitung nilai pada saat jatuh tempo. Nah, untuk menghitung nilai pada saat jatuh tempo, yang pertama kita harus tahu dulu apa sih nilai jatuh tempo itu. Nilai jatuh tempo adalah jumlah yang harus dibayar pada saat jatuh tempo. Jadi, kalau tadi nominalnya 5.000, nanti pada saat jatuh tempo berapa orang tersebut harus bayar uang ke kita? Apakah tetap 5.000 atau ada ditambah bunga? Itu tergantung kesepakatan di awal. Maka yang harus diperhatikan, nilai jatuh tempo itu dia tergantung Weselnya Wesel berbunga atau Wesel tidak berbunga. Nah, sekarang dikasih contoh di sini, ilustrasinya adalah Wesel berbunga. Wesel berjangka waktu 30 hari. Jadi jangka waktunya 30 hari, bunganya 12%. Tanggal terbit Weselnya itu 21 November 2006. Diterima sebagai pelunasan hutang Wesel. Hutang WA. WA di sini mungkin nama inisial nama perusahaan ya. WA Bun Company ya, nama perusahaan yang telah jatuh tempo dan memiliki saldo sebesar 6.000 dolar. Maka perhatikan ayat jurnal untuk mencatat transaksi ini adalah Wesel tagih pada saat mencatat ya transaksinya. Wesel tagih bertambah, berarti kalau Wesel tagih tadi termasuk kategori receivable atau piutang, maka Wesel tagih bertambah di debit. Piutang dagang ini karena pertukaran, kita ingin menggantikan tadi piutang dagang dengan Wesel, maka piutang dagangnya dikurangkan sebanyak 6.000. Ini jurnal biasanya. Selanjutnya pada saat jatuh tempo, ayat jurnal yang kita catat adalah kas. Kita menerima uang kas sebanyak 6.000 ditambah dengan bunga tadi 60, sehingga Wesel tagih berkurang sebanyak
nilai Wesselnya, nilai nominalnya 6.000, kemudian yang 60-nya adalah pendapatan bunga. Oke Nanda, jadi ini untuk menghitung nilai jatuh tempo Wessel untuk Wessel berbunga. Ini jika pembuat Wessel tidak membayar hutang pada saat jatuh tempo. Jadi dia sudah janji, jadi sudah mensepakati kalau bahasanya dia tadi mengganti piutangnya dalam bentuk Wessel. Ternyata dia nggak bayar Wessel tersebut. Maka di sini ilustrasinya namanya itu Wessel tagihnya ditolak karena tidak membayar pada saat jatuh tempo. Maka ayat jurnal untuk mentransfer nilai jatuh tempo tersebut adalah kita balikkan lagi ke piutang dagangnya. Jadi kan Wesselnya berarti hangus tuh. Kita hapuskan lagi Wesselnya. Kalau tadi Wesselnya di debit, kita kreditkan, berarti balikkan lagi ke piutang dagangnya. Berarti piutang dagang kita bertambah lagi. Gitu ya. Oke Ananda, udah pada ngerti? Selanjutnya kita lanjutkan saja, nanti disatukan saja nanti videonya supaya nggak terlalu banyak. Kita lanjut ke pendiskontoan. Jadi pendiskontoan di sini adalah mungkin Ananda baru mendengar kata-kata pendiskontoan. Pendiskontoan artinya penggadaian Wessel. Jadi Wessel yang dikasih tadi surat berharga ini bisa kita gadaikan. Misalnya kita kan tadi mensepakati waktunya 90 hari. Sementara menjelang 90 hari itu apapun bisa terjadi. Jangan 90 hari, satu hari aja kan bisa apapun bisa terjadi. Misalnya perusahaan butuh sekali uang atau dana. Sementara dana masih dalam bentuk Wessel sama orang lain dan orang lain itu akan melunasinya 90 hari. Kita butuh sekarang. Maka Wessel ini bisa kita gadaikan ke bank. Nah, penggadaian Wessel itu dinamakan dengan pendiskontoan Wessel. Sekarang ada dua ilustrasi atau dua contoh. Yang pertama kasusnya adalah pendiskontoan kalau Wesselnya itu tidak berbunga. Di sini contohnya tanggal 13 Desember 2006, ini ada tanggal pendiskontoan ya. Wessel tidak berbunga, berjangka waktu 60 hari, nilai nominalnya 5.000, yang dikeluarkan, ingat, berarti ini tanggal pertama disepakati Wessel tersebut adalah tanggal 7 November 2006. Oleh Taylor Company, didiskontokan ke bank dengan tingkat diskonto sebesar 27%. Oke? Ini Wesselnya tidak berbunga. Ingat, yang bunga yang 27% ini adalah bunga diskonto, artinya bunga yang dibebankan oleh bank ke kita. Maka jumlah uang yang diterima dari pendiskontoan itu dihitung sebagai berikut. Yang pertama, yang harus kita cari adalah nilai pada saat jatuh tempo. Kalau Wesselnya tidak berbunga, maka ini gampang. Nilai pada saat jatuh tempo tentu berapa nilai nominal awal Wessel, itu juga nilai yang akan kita terima pada saat jatuh tempo, yaitu sebesar 5.000. Namun kalau nanti Wesselnya Wessel berbunga, maka berbeda perhitungannya. Kita harus menghitung pula berapa pula bunga yang akan kita terima kalau nanti dilunasinya pada saat jatuh tempo. Sekarang kita menghitung yang kedua, yaitu jangka waktu diskonto. Jangka waktu diskonto di sini kan tadi didiskontokan tanggal 13 Desember. Sementara Wessel ini jatuh temponya 60 hari. Kita harus tahu dulu tanggal terbit awalnya Wessel ini tanggal berapa? 7 November. Kita hitung 7 November 60 hari yang akan datangnya itu tanggal berapa? Maka November itu terdiri dari 30. Tadi kan menghitungnya itu menghitung tanggal jatuh tempo. Berarti 30 dikurang 7, 27. 23. Baru dapat 23. Sementara kita butuh 60. Kita tambahkan Desember. Desember itu 31. 31 tambah 23 baru dapatnya adalah 54. 54 berarti kita kurang 54 berarti kita kurang 6 ya. Kurang 6 lagi supaya genap 60. Artinya tanggal 6 Januari 2007 itulah tanggal jatuh tempo Wessel ini. Nah sekarang bukan tanggal itu yang akan kita, jumlah itu yang akan kita permasalahkan. Yang akan kita permasalahkan atau yang akan kita ketahui adalah tanggal berapa atau berapa hari lagi waktu tanggal pendiskontoan sampai dengan tanggal jatuh tempo. Dari 13 Desember tanggal pendiskontoan, tanggal Wessel itu kita antar ke bank, kita hitung sampai dengan tanggal jatuh tempo tadi 6 Januari. Berarti Desember itu 31 dikurang 13.
Oke. Ditambah dengan 6 hari, 6 Januari ya, 1 sampai 6. Berarti ada sebanyak 24 hari. Maka diskonto yang dibebankan oleh bank, diskonto itu bunga ya. Bunga yang akan dibebankan oleh bank ke kita adalah nilai nominal wesel dikali dengan persentase yang ditetapkan oleh bank 27%, kemudian dikali dengan jangka waktu pendiskontoan 24 dibagi dengan banyak hari dalam setahun, 360. Maka dapatnya bunga yang akan kita terima, bunga yang akan kita tanggung, bunga yang akan kita tanggung dari bank itu sebanyak $90. Harusnya kita menerima pada saat jatuh tempo itu sebanyak 5.000, tapi bank membebankan bunga ke kita sehingga dikurang ya, sehingga uang yang kita terima itu hanya sebanyak $4.910. Maka jurnalnya adalah kas kita menerima sebanyak $4.910 karena beban bunga ada $90 dan wesel tagih kita berkurang sebanyak $5.000. Oke, next, lanjut kita masuk ke pendiskontan wesel berbunga. Ini satu lagi materinya. Sebelum kita nanti tanya jawab di forum. Di sini misalnya wesel yang kita diskontokan itu dia berbunga. Dan jangka waktu wesel ini 90 hari. Wesel tersebut jatuh temponya langsung dibuat di sini. 5 Februari 2017. Supaya kita nggak susah ngitung ini, langsung dibuatkan di ilustrasi soal. Jadi kalau seandainya nggak dibuatkan, kita harus hitung ulang. Tanggal berapa sih dia diterbitkan di awal? Ternyata diterbitkan di awalnya itu adalah tanggal 16 Januari 2017. Oke? Yang dikeluarkan pada tanggal 7 November, ternyata dikeluarkan atau diterbitkan tanggal 7 November 2006. Maka tanggal 16 Januari 2007 itu kita bawa wesel ini ke bank, kita diskontokan ke bank. Tingkat diskontonya tetap 27%. Maka berapa uang yang akan kita terima dari bank? Menghitungnya nilai nominal wesel 10 ya, $10.000. $10.000, ingat ini weselnya adalah wesel berbunga, berarti kita ngitung juga bunganya. Pada saat jatuh tempo nanti nilai nominal ditambah dengan bunga. Bunga tadi menghitungnya adalah nilai nominal dikali tingkat bunga yang kita sepakati dikali dengan jangka waktu wesel dibagi 360. Jangka waktunya adalah 90 tadi. Maka dapat $600. Itu uang yang akan kita terima dari orang yang mengeluarkan wesel untuk kita. Berarti nanti pada saat jatuh tempo nilai nominal ditambah bunga. Jadi sehingga dapatnya adalah sebanyak $10.600. Nah, sekarang kita ini adalah bayangan ya, nilai wesel yang kita antarin ke bank. Sekarang uang yang akan kita terima ke bank berapa? Jangka waktu diskonto kita hitung dari 16 Januari sampai 5 Februari itu berapa hari tersisa? 20 hari. Maka diskon yang akan dibebankan oleh bank ke kita, yang akan kita tanggung itu sebesar nilai nominal dikali dengan 27% tingkat diskonto dari bank dikali dengan 20/360. Ternyata kita dibebankan oleh bank sebanyak $159. Maka uang yang kita terima nggak jadi 10.600 karena kita dikurangi dengan bunga. Uang yang kita terima hanya $10.441. Next, maka ayat jurnal yang akan kita buat adalah kas kita terima sebanyak $10.441. Wesel tagih kita sebesar nilai nominal 10.000. Pendapatan bunga adalah $441. Oke? Baik, Anda semua, terima kasih untuk telah menonton videonya. Video ini nggak hanya ditonton saja, nggak hanya dipelototin saja, tapi dipahami. Kemudian jika ragu ditanya di forum ini ya. Jadi kita akan langsung intent, kita jawab langsung pertanyaannya karena ini materi akan masuk pada saat ujian mid semester minggu depan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.